Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari hadis yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, kurang lebih artinya kegembiraan hati orang-orang yang soleh. Wa Qurratu Uyunil Akhyar, dan permata hati bagi orang-orang pilihan. Fi Syarhi Jawami'il Akhbar, dalam menjelaskan hadits-hadits Rasulullah yang sangat dalam kandungan dan maknanya. Ini arti dari judul kitab ini. Dan seperti yang telah kita jelaskan bahwa kitab ini memuat sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekitar 99 hadis, yang mana hadis-hadis tersebut tergolong ke dalam Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, kata para ulama, ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Jawami'ul Kalim itu artinya hadis-hadis Nabi yang ringkas, singkat, tapi luas kandungan dan maknanya. Itu namanya Jawami'ul Kalim. Dan Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan dan diberikan kepadaku Jawami'ul Kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun syarat dan padat akan makna. Nah, ini namanya Jawami'ul Kalim. Dan secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jawami'ul Kalim seperti itu ada dua, dari Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberikan oleh Allah dua keistimewaan itu. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, kata Nabi, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Quran. Nah, yang semisal dengan Quran itu hadis-hadis beliau. Jadi Quran itu juga Jawami'ul Kalim sebenarnya. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala
menerangkannya di dalam banyak tafsir, buku-buku tafsir sangat banyak, Pak. Ada tafsir Imam Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Ada tafsir Imam Al-Qurtubi, judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada tafsir Imam As-Sam'ani. Ada tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Ada tafsir Al-Quranil Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan sangat banyak buku-buku tafsir itu menjelaskan makna-makna Quran berjilid-jilid. Menunjukkan apa? Sangat luas memang makna dan kandungannya. Salah satu ayat misalnya yang sangat luas cakupannya, ayat yang mungkin sering kita dengarkan di mimbar-mimbar Jumat, khatib biasanya mengucapkan di khutbah yang kedua satu ayat di dalam Quran di surat An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik, memberi kepada karib kerabat, melarang dari perbuatan keji dan mungkar dan kesewenang-wenangan. Allah yang memberikan nasihat itu kepada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Nah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tatkala mengomentari ayat ini, kata beliau, lam tatruk hadhil ayatu khairan illa amarat bih. Tidaklah ayat ini meninggalkan satu kebaikan, melainkan ia memerintahkannya. Walam yatruk syarran illa nahat'an. Dan tidaklah ayat ini meninggalkan satu larangan kecuali pasti dilarangnya. Hanya dalam satu ayat ini. Dan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kata beliau, inna hadhil ayah inna ajma'a ayatin fil Qur'an fi suratin Nahl. Sesungguhnya ayat yang paling jami', yang paling luas maknanya adalah ayat ini di surat An-Nahl. Menunjukkan sangat luas kandungannya itu. Nah, itu Quran. Demikian pula hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sifatnya seperti itu, jawami'ul kalim, ringkas tapi maknanya sangat luas. Dan itu bertingkat-tingkat. Dan nanti kita akan dapati di dalam hadits-hadits ini. Walaupun Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau tidak menyebutkan semua hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Tidak. Beliau hanya sebutkan 99 hadis saja. Ada hadis-hadis yang lain yang beliau tidak sebutkan. Ringkas tapi sangat dalam maknanya. Salah satu contoh, Pak, saya berikan contoh. Hadisnya Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Anas bin Malik yang merupakan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau punya saudara laki-laki yang bernama Abu Umair. Namanya Abu Umair. Nah, Abu Umair ini punya burung peliharaan, dia kasih nama Nughair. Suatu hari burung kecilnya ini, si Nughair ini mati. Maka dia pun menangis bersedih, ya namanya anak-anak. Menangis, hewan peliharaannya mati. Lewat Rasulullah SAW melihat Abu Umair ini menangis, Rasul tanya kepada Anas bin Malik, ada apa dengan Abu Umair? Kenapa dia nangis? Kata Anas bin Malik, ya Rasul, burung kecilnya, burung peliharaannya mati ya Rasul. Maka Rasulullah SAW pun melewati Abu Umair, kemudian mencandai Abu Umair. Kata Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu si Nughair itu?
Lihat hadisnya Nabi ini. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burungmu si Nughair? Ini hadis, Pak, dipecahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i berfikir semalam suntuk memikirkan hadis ini, dan beliau berhasil memecahkan mi'ah wa ishrina masalah, 120 permasalahan hukum fikih yang ada di dalam hadis itu. 120 permasalahan fikih hanya dalam hadis ringkas, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya, kalau kita pikirkan kira-kira apa hukum fikihnya di dalam hadis itu. Tapi Imam Syafi'i berhasil memecahkan bukan 1-2 masalah, 120 masalah lebih dipecahkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini hadis tadi tidak disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya ini. Tapi beliau sebutkan hadis-hadis yang lain yang semisal dengan itu pula, yang sifatnya jawami'ul kalim, ringkas tapi makna dan kandungannya sangat luas. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelum kita membaca hadis, di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau membuka kitabnya dengan muqaddimah, kata pengantar, pendahuluan. Ya, biasa kalau buku itu kan ada pendahuluannya, kata pengantarnya. Nah, begitu pula kitab ini. Kita baca secara ringkas. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka tulisannya dengan basmalah. Ini karena 4 perkara. Pertama, karena mencontoh Al-Quran. Karena semua surat-surat di dalam Quran dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Baro'ah, surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, karena mengikuti sunnah Rasulullah. Karena dalam murasalatnya Nabi, surat menyuratnya Nabi kepada raja-raja, beliau selalu memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, karena mengikuti para ulama al-musannifin yang mengarang buku-buku agama, selalu memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat, memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan bismillah, dalam rangka untuk mengambil berkah dengan nama Allah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang mubarakah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba pada kata Bismillah, kata para ulama, lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Bismillah dengan nama Allah, maknanya saya meminta pertolongan dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini kan sifatnya Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Jadi beliau memulai tulisannya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelahnya beliau katakan, Alhamdulillahil mahmudi ala ma lahu minal asma'il husna wassifatil kamilatil azimatil ulya wa ala athariha syamilati lil ula wal ukhra. Nah, di sini beliau memulai dengan hamdalah, juga dalam rangka mengikuti Quran. Perhatikan Quran, Pak, kalau kita buka mushaf, Bismillahirrahmanirrahim, surat pertama di mushaf Quran surat Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin setelah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka dalam rangka mengikuti Quran juga. Dan juga Nabi SAW dalam khutbah-khutbah beliau selalu memulai dengan hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak untuk dipuji karena dia memiliki nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha tinggi. Demikian pula sifat-sifatnya yang maha tinggi. Naam, ini hamdalah dan ini pujian kepada Allah. Kemudian setelahnya bersalawat kepada Nabi. Kata beliau, wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'il khalqi li kulli wasfin hamid
wa khuluqin rasyid wa qaulin sadid wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Ini salawat dan salam. Jadi setelah memulai dengan hamdalah, ini isyarat kepada haknya Allah. Kemudian salawat kepada Nabi, ini hak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Lebih-lebih di hari Jumat, Pak. Di hari Jumat itu kita lebih ditekankan untuk bersalawat kepada Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Maka perbanyak bersalawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku, kata Nabi SAW di hari Jumat. Nah, makanya kita perbanyak salawat kepada Nabi. Kita belajar hadisnya Nabi, di antara maksudnya untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kata beliau, amma ba'd, adapun setelahnya, falaysa ba'da kalamillahi asdaq, maka tidak ada setelah firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih benar, wala anfa wala ajma li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menjelaskan, tidak ada setelah firman-Nya Allah ucapan yang paling jujur, yang paling benar, yang paling bermanfaat, yang paling mengumpulkan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat melebihi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadits-hadits beliau. Jadi yang pertama firman Allah, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya, firmannya dari firman Allah? Siapa yang lebih benar pembicaraannya dari pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala? La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Quran itu tidak ada yang batil, baik dari arah depan maupun dari arah belakang, karena dia diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Setelah Quran, hadis Rasulullah. Karena Rasul itu tidak berucap dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan di Al-Quran, Pak, diancam Nabi kita itu, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Muhammad itu berani mengada-adakan ucapan atas nama kami, berdusta atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang tangan kanannya, thumma laqata'na minhul watin, lalu kami akan potong urat pembuluh jantungnya. Fama lakum ahadun min ahadin min anhu hajizin, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menghalangi hal tersebut. Ini Nabi SAW. Jadi beliau tidak mungkin berucap dengan hawa nafsunya. Semua yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalilnya Allah. Khalil itu artinya kekasih, derajat cinta yang paling tinggi. Jadi kalau kecintaan dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna, Pak. Ada beberapa ungkapan. Bisa diungkapkan dengan mawaddah, bisa diungkapkan dengan mahabbah, bisa diungkapkan dengan khullah. Nah, cinta-cinta itu berderajat-derajat. Yang paling tingginya adalah khullah. Ya, mungkin kalau kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira maknanya kekasih. Nah, jadi Nabi itu bukan sekedar Habibullah, tapi Nabi itu Khalilullah.
Innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi Rasulullah itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu nama Nabi. Nama Nabi itu banyak. Yang warid di dalam Quran dan hadis ada 10. Beliau Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Mukaffi, Al-Aqib, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Khatamul Anbiya, Abdullah. 10 nama Nabi. Yang paling terkenalnya memang Muhammad. Tapi ada nama-nama yang lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau paling mulia. Nasab Rasulullah paling mulia, bersambung sampai Nabi Ismail bin Ibrahim. Makanya ada urutan nasab beliau itu. Walaupun ada ikhtilaf ya para ulama, tapi ada pokok-pokok kesepakatan para ulama. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kakek buyutnya yang di atas Adnan itu sepakat ulama. Ada 21 nama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bapak-bapak beliau. Nah, itu sepakat ulama, tidak ada perselisihan. Beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Kilab ya, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, kemudian bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada berapa Pak? 21 nama. Ini sepakat ulama ahli sejarah, tidak ada perselisihan. Yang diperselisihkan ulama dari Adnan sampai Nabi Ismail bin Ibrahim. Ini berselisih ulama. Tapi sepakat ulama Adnan ini keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim, tidak diragukan. Nah, maka nasab Rasulullah itu nasab yang paling mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala pilihan yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Beliau itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian, tapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, idh huwa a'lamul khalqi wa a'lamuhum wa a'zamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan wa ablaguhum bayanan wa ta'silan wa tafsilan wa ahsanuhum ta'liman wa qad utiya jawami al-kalim wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim wa ikhtusira lahul kalam ikhtisaran. Baru beliau menyebutkan Nabi itu orang yang paling mulia, nasihatnya paling dalam, petunjuknya paling hebat, hidayahnya paling lurus, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama ini dengan sangat sempurna. Nah, dengan sangat sempurna, tidak ada satupun yang diluputkan oleh Nabi SAW kecuali pasti beliau jelaskan. Makanya agama kita ini sudah sempurna. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, ya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sudah meninggal, sudah wafat. Wa ma taraka ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama illa dzakara lana minhu ilma. Tapi tidaklah Nabi meninggalkan ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di atas langit, melainkan beliau sebutkan ilmu tentang hal tersebut. Ini Abu Dzar ingin menyebutkan bahwa Nabi itu menjelaskan agama ini lengkap, detail, secara terperinci. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Nabi. Makanya kita sekedar ittiba saja, sekedar ikut saja terhadap apa yang dijelaskan oleh Nabi itu, karena agama sudah
sempurna. Turun firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lalu beliau sebutkan ya bagaimana beliau menyebutkan di dalam kitabnya ini sejumlah hadis yang merupakan jawami'ul kalim yang mengumpulkan banyak permasalahan. Karena sifatnya jawami'ul kalim, maka tema pembahasan di buku ini sangat luas, Pak. Ada pembahasan akidah, ada pembahasan tauhid, ada pembahasan ubudiyah, ibadah, ada pembahasan muamalah, hubungan sosial, ada pembahasan fikih Islam, ada pembahasan sirah, dan berbagai pembahasan-pembahasan beliau singgung di dalam kitabnya ini. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama, hadisnya Umar bin Khattab. Kita tuliskan, Pak, ya. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. Hadis pertama diterima dari sahabat Umar bin Khattab. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini hadisnya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian ada lanjutannya lagi. Wa innama likullin ri'in ma nawa. Wa innama likullim ri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ini haditsnya cukup panjang ya. Innamal a'malu binniyat. Ini yang pertama dulu kita bahas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi tiap-tiap orang ya sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, kepada apa yang ingin dia raih. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh membahas hadis ini, hadis ini diterima dari sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab. Mungkin malam ini, subuh ini mungkin kita tidak sempat bahas hadisnya, tapi kita lihat biografinya Umar bin Khattab. Penting kita ketahui. Jadi Umar bin Khattab, beliau nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi, Al-Adawi. Nama beliau bertemu dengan nasabnya Rasul pada Ka'ab bin Murrah, Ka'ab bin Murrah. Ini nama Umar bin Khattab. Beliau punya kunyah, nama sapaan Abu Hafsin. Abu Hafsin Umar bin Khattab. Hafs itu Pak artinya singa. Abu Hafs bapaknya singa. Kenapa beliau dapat julukan seperti itu? Ya, karena Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu dulunya orang yang punya kekuatan yang besar, ya. Postur badannya tinggi besar dan sangar orangnya. Dahulu di Makkah sebelum beliau masuk Islam, beliau ini juara bertahan di pasar Ukas di Makkah tatkala itu. Juara bertahan dalam pertandingan gulat. Belum ada lawannya. Nah, Umar bin Khattab itu. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu, ya, karena saking sangarnya, orang-orang menjulukinya dengan Abu Hafs, bapaknya singa. Kalau beliau ini berburu, orang-orang kan berburu rusa, keledai liar. Kalau Umar bin Khattab buruannya singa. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk Makkah. Tangan kanannya menggendong singa, tangan kirinya membawa pedang. Orang-orang semua lihat kepada Umar. Oh, lihat Umar bin Khattab bawa singa. Hasil buruannya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau diberikan gelar oleh Nabi dengan Al-Faruq. Nah, makanya kita kenal dengan Umar Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Al-Faruq berasal dari 3 huruf faraqa, artinya pembeda, pemisah. Beliau dikatakan Faruq li'annahu farraqa bainal haq wal batil, karena beliau memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Setelah Umar masuk Islam, maka tatkala itu nampak mana orang yang beriman, mana orang kafir. Dulu sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin masih sembunyi-sembunyi. Baca Qur'annya masih sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan. Menampakkan Islamnya juga tidak berani. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, mazilna ala izzatin mundu aslama Umar. Kami terus menerus berada di atas kemuliaan selama Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi luar biasa Umar bin Khattab ini ketika masuk Islam. Nah, dan beliau berani memang orangnya, tidak segan-segan. Bayangkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, beliau langsung berdiri di tempat yang tinggi, kemudian beliau panggil orang-orang Quraisy. Lalu beliau katakan, persaksikanlah aku masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berani seperti itu kecuali Umar. Makanya ketika dia berkata seperti itu, orang-orang mengeroyok dia, berkelahi dari pagi sampai sore. Umar bin Khattab sampai terakhir beliau piting salah satu kepala sukunya. Kemudian usailah perkelahian.
Esok harinya Umar bin Khattab kembali berucap seperti itu, dikeroyok lagi, berkelahi lagi dari pagi sampai sore, sampai 3 hari berturut-turut. Setelahnya beliau ucapkan lagi, tidak ada yang berani datang kepada Umar. Ini beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang sangat disegani, orang yang sangat disegani, orang yang sangat ditakuti. Jangankan orang kafir, setan takut sama Umar. Kata Nabi SAW, ya benal Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma salaka fajjan, ma lakika syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar bin Khattab, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh tidaklah setan menjumpaimu, kamu menempuh suatu jalan, melainkan setan pilih jalan yang lain, tidak mau ketemu sama Umar bin Khattab. Subhanallah, ini Umar Pak, setan takut sama dia. Nah, Umar ini dipersaksikan oleh Nabi SAW keimanannya. Manaqib beliau sangat banyak, sampai dikatakan Umar bin Khattab itu, ya, beliau radhiyallahu anhu, seandainya, kata Nabi SAW, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar, seandainya ada nabi setelah saya, maka orangnya pasti Umar. Sayangnya tidak ada lagi nabi setelah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, hadis yang beliau riwayatkan, hadis yang sudah kita tuliskan, hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Jadi amalan itu baik tidaknya ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka beliau contohkan suatu amalan, sama amalannya, tapi karena niat beda hasilnya. Amalan apa itu? Hijrah. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia berhijrah karenanya, kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia, sama-sama hijrah, tapi yang satu niatnya karena Allah, yang satu niatnya karena dunia, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu kepada apa yang dia tuju juga, yaitu dunia dan wanita. Nah, ini jamaah sekalian, insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan secara lebih rinci terkait dengan hadis tentang niat ini. Nah, demikian saja kajian kami pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman ilmu yang baik, yang kita bisa melihat kebaikannya di akhirat nanti tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.